wa ta'ala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan, dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis kembali, yang insya Allah malam hari ini kita akan memulai membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yang judulnya At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf, yang pada pertemuan lalu sudah sedikit masalah muqaddimah, belum membaca kitabnya. Ya, kitab ini tentang warisan ilmu para pendahulu kita, para leluhur kita, yang diucapkan kemudian dituliskan dan diriwayatkan oleh para ulama. Dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari buku ini, dimudahkan untuk memahami, dimudahkan untuk mengamalkan, dan dimudahkan untuk mengajarkan dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita mulai dari wasiat atau warisan yang pertama, dan kalau yang membaca di pengumuman melalui grup WhatsApp, di situ tertulis wasiat ilmu Ibnu Umar. Wasiat ilmu Ibnu Umar. Baik, di sini pertama disebutkan wasiyatun jami'ah, ya. Jadi ada sebuah wasiat yang ini padat sekali. Ya, ada sebuah wasiat yang padat. Dikutip dari kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Disebutkan kataba rajulun ila ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ada seseorang menulis pesan, menulis pesan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar lengkapnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar ini sahabat, pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan banyak hadis. Ada orang datang kepada atau menulis, ada orang menulis pesan untuk Ibnu Umar, meminta aniktub ilayya bil ilmi kullihi. Pesannya, tolong tulis untuk saya semua ilmu. Tolong tulis untuk saya semua ilmu. Jadi ilmu semuanya kepengin dituliskan supaya nanti bisa dipelajari, bisa diamalkan. Fakataba ilaihi, maka Abdullah bin Umar nulis. Apa yang ditulis? Innal ilma katsirun, sesungguhnya ilmu itu banyak. Sesungguhnya ilmu itu banyak. Tidak cukup ya kalau ditulis ya, banyak sekali. Nah, tapi akhirnya Ibnu Umar menyampaikan 4 pesan. Beliau mengatakan ilmu itu banyak. Terus ada 4 pesan di sini. Walakin inistata'ta antalqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas. Ya. Wasiat pertama. Tapi jika kamu bisa
bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pundak yang ringan dari beban darah manusia. Ini pertama, jika bisa nantinya ketemu dengan Allah dengan pundak yang ringan dari beban darah manusia. Khamisal batni min amwalihim. Yang kedua, ringan perut. Tadi ringan pundak, kedua ringan perut. Ringan perut dari harta manusia. Yang ketiga, kafal lisani an a'radihim, menjaga lisan dari merusak kehormatan mereka. Laziman li amri jama'atihim faf'al, dan terus mengikuti jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Ini yang keempat. Yang keempat, terus mengikuti jamaahnya kaum muslimin, maka lakukanlah. Ini yang dimaksud dengan wasiat ilmunya Ibnu Umar. Jadi maksudnya Ibnu Umar diminta untuk nulis semua ilmu, semuanya. Tapi ilmu itu terlalu banyak untuk ditulis, tidak mungkin. Habis waktu untuk nulis ilmu. Kertasnya juga butuh banyak, capek. Jadi Ibnu Umar hanya mengatakan ilmu itu terlalu banyak kalau ditulis. Tapi ya setidaknya saya pesan 4 saja. Pesan pertama tadi disebutkan, kalau bisa 1, nantinya bertemu dengan Allah dengan pundak yang ringan dari beban darah manusia. Maksudnya apa? Pundak yang ringan dari beban darah manusia itu jangan sampai kamu membunuh orang yang salah. Itu maksudnya darah itu begitu. Jangan sampai membunuh orang yang salah. Dan wasiat-wasiat ini, sebelum kita bahas satu persatu, ini sebetulnya semua wasiat ini wasiat Nabi sebetulnya. Semua wasiat ini wasiat Nabi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pas haji wada, dalam hadis Bukhari Muslim itu pernah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu semuanya haram. Haram itu maksudnya suci, dijaga, tidak boleh dirusak. Yang pertama itu disebutkan darah. Maknanya itu jangan sampai kita membunuh orang. Ya memang nek dibayangkan ya, insya Allah ya, semuanya paham kalau membunuh itu dosa besar. Tapi yang namanya akhir zaman, itu yang namanya nyawa itu Masya Allah ya, kayak tidak ada harganya. Hari ini saja kita dengar ya, dalam seminggu saja misalkan yang ikuti berita itu ada berapa kasus pembunuhan ya. Orang ketang siji mestiana biasanya ya. Bahkan Nabi SAW itu sampai mengatakan ya tentang akhir zaman dalam hadis riwayat Muslim ya.
walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun la yadri al-qatilu fima qatal walal maqtulu fima qutil. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, dunia ini tidak akan pergi, tidak akan terjadi kiamat sampai datang hari di mana orang yang membunuh itu dia nggak ngerti kenapa saya bunuh. Ya. Alasannya apa? Nggak ngerti. Walal maqtulu fima qutil. Bahkan orang yang dibunuh pun nggak ngerti kenapa dia dibunuh. Ini sebagian ulama menggambarkan kondisinya itu nanti akhir zaman itu banyak perang. Banyak perang. Ada orang yang perangnya itu hanya ikut-ikutan saja. Ya. Ya melu perang, mateni ya melu mateni, ya, mati ya melu matis. Kenapa perang? Ya mbuh, sing penting melu perang. Ya. Hari ini, ya, orang hanya masalah sepele saja bisa membunuh. Masalah sepele sekali. Ya. Ada mungkin nek kita pernah dengar kasus gara-gara masalah utang akhirnya membunuh. Nagih bolak-balik. Ya. Ndak dibayar-bayar. Sing ngutang suwe-suwe nesu, marah. Ya, karena bolak-balik ditagih, suwen. Daripada bolak-balik tagih, mending yang nagih bunuh sekalian, rampung. Ada yang nuwun sewu membunuh hanya gara-gara masalah hubungan antar laki-laki dengan perempuan. Ya. Sejak kemarin ini kejadian nyata ini. Jadi nembe hajatan. Ya, baru ini berita betul ini. Nembe hajatan. Ya. Rampung hajatan, sahibul hajat ngajak tamu, sebagian tamu undangan untuk miras mabok. Sudah rampungan, miras mabok. Ya. Kondisi mabok itu kan kondisi yang menghilangkan akal. Ya, ya hanya masalah-masalah bertengkar sedikit. Ya, gelut-gelut, ya. Yang satu karena sedang pasang sajam, ya. Ya namanya tidak sadar ya, akhirnya ya tewaslah satu nyawa. Masalah sepele, ya. Apalagi kalau sudah dibawa mabok, itu masya Allah, ya susah untuk dikendalikan. Maka dulu Utsman bin Affan dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Utsman bin Affan itu menceritakan dulu ada seorang alim, ya, seorang alim dipanggil oleh seorang wanita. Dipanggil oleh seorang wanita. Alasan dipanggilnya apa? Alasan dipanggilnya untuk jadi saksi. Ada masalah yang butuh saksi. Akhirnya alim ini datang, masuk rumah si perempuan, terus pintunya ditutup. Ternyata si alim ini dijebak. Ya, dijebak. Ditutup, dikunci, terus diberi 3 pilihan. Pilihan pertama, ya, diajak berzina. Pilihan kedua,
membunuh anak kecil. Pilihan ketiga, minum khamr, mabok. Kalau nggak milih sama sekali, nanti si perempuan ini teriak, ya, akan teriak menuduh bahwa alim ini orang jahat, ingin merusak kehormatan wanita. Minum miras, bunuh anak, zina. Mana yang paling ringan? Mana yang paling ringan di antara tiga ini? Langsung wani ya. Mungkin dipikir paling ringan itu miras. Mateni ya ketone abot ya. Zina apa maning? Ya. Ketone sing paling mending ketone miras. Akhirnya pilihlah khamrnya. Daripada dituduh mau merusak kehormatan wanita, daripada berzina, daripada membunuh, akhirnya milih khamr. Ternyata gara-gara minum khamr dia mabok. Pas mabok sekalian dia tidak sadar berzina dan bunuh anaknya. Yang dipilih berapa? Satu, akhirnya tiga-tiganya kepilih semua. Hanya karena minuman keras. Jadi setan itu, ya, untuk bisa menjebak manusia melakukan dosa besar itu alon-alon, ya. Dan memang untuk orang-orang yang sudah ngerti agama, sudah ngerti tauhid, ya, sudah ngerti sholat, itu setan jebaknya adalah dengan memprovokasi, ya, membuat kerusuhan antar manusia dan juga antar kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Setan itu sudah putus asa untuk menjadikan orang-orang di jazirah Arab itu dulu, ya, untuk menjadi penyembah setan. Kenapa? Sudah pada bertauhid, ngerti agama, ya, jadi kayaknya nek diajak musyrik susah, ya. Ayisa, sudah putus asa, an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, ya. Membuat orang-orang Arab ini untuk nyembah setan susah. Dulu gampang, ya. Sudah ada Islam susah. Walakin at-tahrish bainahum, tapi menggunakan cara berikutnya, yaitu apa? Tahrish, ya. Tahrish itu nek bahasa Indonesianya ya memprovokasi, ya. Manas-manasi antar manusia, membuat manusia itu tidak damai, kaum muslimin tidak damai. Oke, dengan berbagai macam masalah, ya, mulai yang tadi utang, mulai yang menggelewean, ya. Akhirnya darah itu tidak ada harganya, ya. Jangankan yang muslim, wong yang non muslim saja, ya, kalau dalam kondisi damai, ya, dan mereka memang dijanjikan untuk mendapatkan keamanan, itu tidak boleh diganggu, apalagi sampai dibunuh, ya. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, ya, barang siapa membunuh kafir tapi yang mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai, ya. Jadi ada perjanjian damai, tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Man qatala mu'ahadan, orang yang bunuh kafir mu'ahad, ya,
lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal baunya surga itu sudah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan nek jalan kaki itu berapa kilometer? 40 tahun nek jalan kaki perjalanan itu ya, ribuan, lebih dari ribuan dan malah 40 tahun. Itu kalau yang non muslim, apalagi yang muslim. Maka ini wasiat tadi yang pertama, ya, masalah menjaga nyawa, ya, dan salah satu tujuan dari agama ini, ya, adalah menjaga nyawa, hifdzun nafsi, ya, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Ya, maka tidak boleh menumpahkan darah kecuali memang dalam kondisi yang dibolehkan. Ya, kayak misalkan ini malah yang dibolehkan malah sebagian tidak dilaksanakan. Ya, merajam orang-orang yang berzina padahal mereka sudah pernah merasakan menikah. Ya, katakan zina muhsan. Orang-orang yang berzina tapi mereka sebetulnya sudah merasakan menikah tapi zina. Nah, ini rajam sampai mati. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ya, ketika merajam itu enggak usah belas kasihan, rajam aja. Ya. Nah, itu memang disyariatkan. Ya. Atau kisos. Ya, nyawa bayar dengan nyawa. Ya, algojonya mateni ya enggak apa-apa. Karena memang syar'i boleh. Ya. Tapi hati-hati dengan darah-darah yang tidak halal. Pesan yang kedua adalah khamisal batni min amwalihim. Perutnya ringan kosong dari harta manusia. Ya, jangan sampai mati. Ya, jangan sampai kita itu mati tapi membawa harta orang lain dengan cara yang zalim. Ya. Ingat, jangan sampai mati membawa harta manusia secara zalim. Utang tidak dibayar, zalim. Kecuali nek tidak mampu ya, nek tidak mampu itu lain cerita. Ya, kalau tidak mampu ceritanya lain. Tapi nek mampu bayar, nggak dibayar-bayar, ini zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu bayar utang tapi dia menunda, ya, maka itu zalim. Ya. Atau mungkin kita pernah pinjam barang, ya. Pinjamnya mungkin akadnya seminggu, ya. Ternyata kenyataannya selamanya, ya, tidak pulang. Nah, ini hati-hati nih. Jangan menggampangkan masalah-masalah kaitan dengan harta itu yang sepele, ya, apalagi yang gede-gede. Ya. Nipu orang, ya, apalagi kok yang nuwun sewu di luar sana sampai merampok. Dan yang ketiga, ini yang mungkin perlu banget untuk kita ini. Kafal lisan an a'radihim. Menjaga lisan dari merusak kehormatan manusia. Ya. Menjaga lisan dari merusak kehormatan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga nasihat untuk saya sebelum untuk semuanya. Hari ini yaitu banyak
berita masuk telinga kita. Baik dari TV, baik dari radio, atau mungkin yang kita baca di surat kabar, atau mungkin yang pegang WA, baca di internet, ya, yang punya HP. Subhanallah, banyak sekali berita itu kita terima, tersebarnya Masya Allah. Dan banyak berita itu juga, itu berkaitan dengan kehormatan manusia. Maka hati-hati dalam menyebarluaskan berita, apalagi nek kaitannya dengan orang lain. Saya sebenarnya kepengen beri contoh ya, mudah-mudahan ini nasihat untuk saya juga. Contoh lah, ini kekurangan saya juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar sebetulnya. Hari ini kita ini sedang ditimpa musibah yang kaitannya dengan kesehatan. Sekarang ini para dokter, ahli medis ini sedang jungkir walik, keselnya luar biasa. Capeknya luar biasa mereka itu. Kita tidak merasakan capeknya mereka itu. Ya. Yang setiap hari pakai baju rapet, ya, kemeringet, ya, itu yang kalau sudah pakai baju itu mungkin susah makan, susah minum, ya. Bahkan dulu awal-awal pakaian APD itu sebagian sampai bertanya kepada saya, Ustadz, ini saya kalau sudah pakai baju ini 5 jam nggak boleh dilepas. 5 jam. Ini saya kerja terus, kalau saya nanti wudunya batal, saya nggak bisa lepas baju. Ya, nggak bisa lepas baju. Bahkan ya nun sewu, untuk menunaikan hajat saja itu harus ditahan. Ya mungkin nun sewu kalau air kecil mungkin tidak terlalu, karena keringat, kalau berkeringat keluar insya Allah untuk ingin air kecilnya insya Allah tidak begitu tinggi. Ya. Tapi ya nun sewu nek buang angin ya tidak bisa, harus tetap dikeluarkan. Ini saya sholatnya gimana Ustadz? Ya. Nek seumpama saya dapat kerja dari jam 11, 5 jam, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 baru dilepas bajunya. Saya nggak bisa wudu untuk sholat duhur. Ya. Bagaimana? Kerjaan juga nggak bisa disambi, nggak bisa dipotong. Ya. Ngurusi pasien, sana pontang-panting. Ya, kalau memang sulit untuk sholat duhur tepat pada waktunya, karena kalau seandainya itu tidak setiap hari karena shift-shiftan, ya apalagi nangani pasien mungkin juga tidak bisa disambi, ya tidak apa-apa, selama tidak jadi kebiasaan dijamak nanti di asar nggak apa-apa, karena kondisinya sangat darurat. Ya. Tapi ini menggambarkan mereka itu orang-orang yang repot sekali pada hari ini. Ya. Nah hanya lesan manusia itu kadang-kadang tidak bisa dijaga. Ya. Hanya karena prasangka saja, prasangka tok. Ya. Itu kemudian disebarluaskan seolah-olah itu berita benar. Oh dokter itu pada hari ini begini, perawat itu pada hari ini mereka punya maksud tujuan begini begitu. Itu pastikan dulu. Ya. Saya sering kali mendengar itu, contoh ya, melahirkan, ya, melahirkan di rumah sakit. Memang pada ini gampang sekali yang namanya dokter itu kepengennya operasi, ya, apa-apa operasi, apa-apa operasi. Ada masalah sedikit operasi sesar. Masalah kita tidak setuju, tidak ada masalah. Ya, misalkan saya nggak setuju buat disesar, nggak ada masalah. Yang masalah beda pendapat itu biasa kok. Ya. Tapi nek kemudian tidak setuju, tambah menuduh, ini bermasalah.
Ya, langsung mengatakan dokter zaman sekarang itu karepe golek duit, misalkan karepe operasi mengko duitnya luwih akeh, kerjanya lebih gampang. Kalau ada seumpama memang dokter yang seperti itu, toh insya Allah tidak semuanya seperti itu. Tapi kita nek sudah mengucapkan dokter zaman sekarang, ini mewakili semua dokter. Ya, tidak hanya 1-2 orang ini yang dirusak kehormatannya, semuanya. Hal seperti ini sering kali terjadi. Bahkan oleh mereka yang sudah ngaji. Ini sekedar contoh nyata. Tidak setuju silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai terburu-buru mengucapkan sesuatu yang itu nembe prasangka saja. Na'udzubillah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhi oleh kalian berprasangka, karena ucapan dari dasar prasangka itu sedusta-dustanya ucapan, paling bohong itu. Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid dalam hadis Bukhari Muslim, ketika sedang perang, ya, melawan orang-orang kafir, ada 1 orang kafir sudah jatuh, ya, sudah jatuh, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah ngiranya, wah paling-paling yang mengucap la ilaha illallah mung gara-gara keweden mbok dipateni, bunuh sekalian. Dibunuh. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada cerita seperti ini. Usamah ditegur keras. Aqaltal tahu wa qad qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah membela diri. Ya. Inna maqala dzalika khaufan minas saif. Paling-paling dia mengucapkan itu karena dia takut dibunuh. Dia enggak sepenuh hati mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, hal syaqaqta an qalbihi? Apakah kamu sudah belah dadanya? Sampai tahu bahwa orang ini apa? Orang ini memang mengucapkan la ilaha illallah karena ketakutan dibunuh. Mungkin saja dia itu mengucapkan la ilaha illallah betulan masuk Islam. Sama dengan semuanya. Apakah kita sudah belah dadanya para dokter sampai tahu pada hari ini mereka itu sebetulnya komersil, kepengen duit semuanya? Maka hati-hati. Ya, saya ambil contoh ini karena ini saya sering kali dapat. Ya, saya sering kali dapat meskipun saya tidak banyak komentar, ya, tapi malam hari ini saya sampaikan mudah-mudahan didengar oleh banyak orang sehingga lebih bisa menjaga lisan. Ya. Masalah anak lahir seperti apa, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arab lahir gangsar ora gangsar, Arab telat Arab gasik, ya, Arab lancar operasi apa operasi, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah terjadi sudah. Ya. Jangan malah nambah dosa dengan lisan kita. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, hal yakubun nas ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Yang paling banyak mengantarkan manusia masuk neraka itu karena hasil panen lisannya sendiri. Ya, karena kita nggak bisa menjaga lisan. Ya, kafal lisan an a'radihim, menjaga lisan dari merusak kehormatan manusia. Yang terakhir, yang keempat, laziman li amri jama'atihim, terus mengikuti jamaah kaum muslimin. Ini sebetulnya juga perlu dijelaskan, mohon waktu sebentar. Jamaah itu bukan berarti yang jumlahnya paling banyak. Jamaah bukan berarti yang jumlahnya paling banyak. Jangan disalah artikan. Justru
jamaah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu malah yang jumlahnya sedikit. 1 di antara 73. Ya. 1 di antara 73. Berarti jamaah itu cuma 1. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan pecah jadi 73, semuanya masuk neraka kecuali 1. Ya, kecuali 1. Ketika beliau ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang 1 itu? Ya. Maka beliau mengatakan, "Man kana ala mithli ana al-yawma wa ashabi." Ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas ajaran yang sekarang aku ikuti bersama dengan para sahabatku. Intinya yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang selainnya. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wahiyal jamaah, itulah yang dimaksud dengan jamaah. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah, jadi yang dimaksud dengan jamaah itu adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ya, jamaah itu adalah mengikuti yang benar meskipun kita hanya sendirian. Ya, itulah yang dimaksud dengan jamaah. Ya. Ya, maka memang pada hari ini itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Ya. Atau sebelumnya dalam hadis Hudzaifah, ya, dalam hadis Hudzaifah disebutkan du'atun ila abwabi jahannam, akan ada para penyeru menuju pintu jahannam, pintu neraka. Ya. Kemudian Hudzaifah itu bertanya, kalau saya ketemu zaman itu saya harus bagaimana? Ya, saya harus bagaimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talzamu jama'atal muslimin, ikuti jamaahnya kaum muslimin, ikuti jamaahnya kaum muslimin wa imamahum, dan pemimpin-pemimpin mereka, atau dan pemimpin mereka, ikuti kaum muslimin dengan pemimpinnya. Terus Hudzaifah bertanya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau mereka enggak punya jamaah dan enggak punya imam, sudah pecah semuanya, enggak ada pemimpin sama sekali. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, kalau begitu enggak usah ikut. Ya. Walau anta udda ala asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Jadi meskipun kamu nantinya harus menggigit akar pohon, ya, karena apa? Harus kuat ini, biar nggak keseret sana sini, nggak ikut yang salah. Ya, seolah-olah apa? Lagi menggigit pegang akar pohon. Ya. Dan terus seperti itu sampai nanti kematian mendatangimu. Ya. Jadi yang dimaksud jamaah itu kita berusaha untuk ikut ajaran yang betul dari kaum muslimin dan mengikuti pemimpinnya. Ya, mengikuti pemimpinnya. Dalam hadis yang lain disebutkan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Akan ada nanti para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Ya, para pemimpin enggak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya. Maka sama, Nabi SAW ditanya lagi, terus saya harus bagaimana? Ya.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam hanya berpesan tuti'u lil amir. Tetap harus taat kepada pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Sekalipun dia itu mukul kamu, dia itu mengambil hartamu, fasma wa ati, dengarkan taat. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya dalam kesempatan yang lain, afala nunabiduhum, apa kita enggak kudeta saja pemimpin kita? Mereka itu banyak dosa begitu, zalim. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak. Selama mereka masih mendirikan sholat. Ya. Nah, ini pentingnya wasiatnya Ibnu Umar. Ya, dan sebetulnya itu wasiat Nabi, karena tadi banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan pentingnya kita untuk satu, ya, berusaha cari ajaran yang betul seperti apa, yang sesuai dengan ajarannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kedua, untuk taat kepada pemimpin kita. Masalah rezeki, ya, yang hari ini lagi pada ribut-ribut ini. Masalah rezeki, masalah gaji, masalah pesangon, masalah PHK, masalah pekerjaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang beriman itu tidak pernah khawatir nek masalah rezeki. Ya, tidak pernah khawatir masalah rezeki selama berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita terakhir. Belajar dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar. Ketika Hajar, ya, kita biasanya nyebutnya apa? Siti Hajar gitu ya. Sayyidati Hajar sebetulnya, bukan Siti. Hajar kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir, ndak ada siapa-siapa, ndak ada tumbuhan, ndak ada air, wis kosong melompong gitu. Ditinggal sama bayinya, itu masih disusui, Ismail alaihissalam. Ya, tinggal tengah padang pasir. Nabi Ibrahim pergi, ditututi sama Hajar, ditanya, aina tadhhabu wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'? Mau pergi kemana? Kita ditinggalin ini di tengah padang pasir, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, kosong. Nabi Ibrahim diam. Ditanya lagi, beliau diam. Tanya lagi, diam. Akhirnya Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang perintahkan kamu untuk melakukan ini? Ya, ninggal kita di tengah padang pasir seperti ini, kosong, nggak ada siapa-siapa. Qala na'am, ya, ini perintah Allah. Hajar enteng jawabnya, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Tenang saja. Ya, selama taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan seorang hamba. Itu sudah perintah Allah, sudah yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan, betul kan? Nah, dipikir ini nanti dapat makanan dari mana, dapat uang dari mana, kerja apa, wong perempuan? Ya. Ternyata muncullah air Zam-Zam. Ya. Dari air Zam-Zam itu bisa menyusui anaknya. Datang kabilah namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum tinggal di situ. Untuk minum air Zam-Zam, pakai air Zam-Zam, mereka beli kepada Hajar, dapat duit. Ismail belajar kepada orang-orang Jurhum, tumbuh dewasa. Ada jalan keluar banyak. Ya. Jadi yang mukmin itu tidak perlu khawatir, tenang saja. Ya, selama berusaha menjalankan perintah Allah, taat, ya, Allah bukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Ya. Ini kiranya yang bisa kita bahas kesempatan malam hari ini. Mohon maaf agak lewat dari waktu sholat isyaknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.